Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Reynal Khairunisa Diva, pada video pembelajaran Bahasa Indonesia. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat kan untuk belajar Bahasa Indonesia? Oke, simak video kali ini sampai habis ya, karena video ini akan menyampaikan banyak materi yang pastinya berguna untuk kamu yang sedang mempelajari Bahasa Indonesia. Nah, oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teks cerita fantasi. Nah, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan terkait teks cerita fantasi. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga ada jenis, dan yang keempat ada kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya, teman-teman. Cerita fantasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, atau tema yang sederajat, keberadaannya diragukan, baik menyangkut seluruh maupun sebagian dari cerita fantasi tersebut. Yang selanjutnya, apa aja sih ciri-ciri dari cerita fantasi yang membuat sebuah cerita itu dikategorikan sebagai cerita fantasi? Penasaran? Oke, jadi ciri-ciri dari teks cerita fantasi itu ada 5. Yang pertama adalah fiksi atau khayalan, yang kedua ada gaya kebahasaan itu bebas, dan yang ketiga ada ide cerita terbuka, yang keempat ada tokoh yang unik, dan yang kelima ada latar yang dapat menembus lintas ruang dan juga waktu. Menarik kan? Oke, penjelasan dari ciri-ciri yang pertama adalah fiksi. Fiksi merupakan cerita fantasi yang dibuat oleh imajinasi dan tidak berdasarkan fakta atau kejadian yang ada di kehidupan nyata. Nah, karya fiksi itu dibuat dengan kreativitas penulis untuk menciptakan karakter-karakter serta alur cerita sesuai dengan keinginan dan juga imajinasi dari penulis cerita tersebut. Ciri yang selanjutnya adalah gaya bahasa yang digunakan pada cerita fantasi itu bebas dan tidak terikat oleh bahasa formal apapun. Nah, pada cerita fantasi itu biasanya menggunakan bahasa yang variatif, komunikatif, dan terdapat banyak beragam percakapan di cerita tersebut. Ciri yang selanjutnya adalah tokoh dalam cerita fantasi itu biasanya memiliki keunikan, seperti keunikan pada bentuk fisiknya yang di luar nalar manusia, seperti itu. Nah, keunikan lainnya itu adalah biasanya pada cerita fantasi terdapat unsur-unsur magis yang di luar logika manusia. Contohnya seperti tokoh atau karakter peri. Nah, kalau dalam cerita fantasi, karakter peri itu digambarkan memiliki telinga yang runcing dan juga memiliki kekuatan magis. Nah, itu kan salah satu hal yang tidak ada di nalar manusia gitu ya, di luar nalar atau di luar logika manusia. Dan di kehidupan nyata pun peri itu tidak ada ya. Jadi peri itu merupakan salah satu karakter yang diciptakan oleh imajinasi manusia, seperti itu. Nah, ciri yang selanjutnya adalah ide cerita fantasi itu terbuka. Maksudnya, cerita fantasi itu tidak dibatasi oleh realita atau kehidupan yang ada di dunia nyata ini. Nah, dan juga tema cerita fantasi itu tidak terbatas karena berasal dari khayalan penulis gitu. Jadi, tema ceritanya itu suka-suka atau ya suka-suka penulis dari khayalan dan juga imajinasinya penulis, seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah latar pada cerita fantasi itu dapat menembus ruang dan juga waktu. Nah, ini yang menarik. Maksudnya tuh apa sih? Kok bisa cerita atau tokoh, seorang tokoh gitu dapat menembus ruang dan juga waktu gitu. Nah, maksudnya itu tokoh itu berada
di ruang dan juga waktu yang tidak masuk akal sesuai dengan khayalan dari penulis. Jadi seperti pengertian di awal, kalau cerita fantasi itu adalah cerita yang berasal dari khayalan atau imajinasi dari penulis. Jadi ketika seorang penulis cerita fantasi menginginkan tokohnya berada di waktu atau ruang yang unik atau yang ada di luar nalar, itu maka kemungkinan bisa terjadi karena ya seperti yang tadi saya bilang, kalau ini tuh kalau cerita fantasi itu bersumber langsung dari khayalan penulis. Jadi kalau penulis berhayal kalau penulis berhayal seorang tokoh itu bisa teleportasi atau bisa pergi ke waktu yang berbeda dalam waktu bersamaan, itu adalah kebebasan dari penulis tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah ciri yang selanjutnya adalah dalam cerita fantasi akan dijumpai banyak keanehan, keganjilan dan juga kemisteriusan dan juga keajaiban-keajaiban yang tidak ada di dunia nyata. Contohnya agar mudah dipahami, contoh keanehan, keganjilan atau keajaiban-keajaiban di dunia fantasi adalah pada cerita Harry Potter. Nah, siapa nih yang nggak tahu cerita Harry Potter? Cerita Harry Potter itu merupakan cerita yang sudah sangat terkenal, sangat legendaris, dan bahkan kalau orang-orang yang menonton Harry Potter dari awal gitu, dari pas pertama kali muncul tahun 2000-an itu, pasti sekarang sudah tua-tua ya orangnya ya, karena itu sudah bertahun-tahun ada dan sampai sekarang pun masih diproduksi. Nah, siapa yang tidak tahu cerita Harry Potter? Pasti semua orang tahu cerita Harry Potter. Dalam serial Harry Potter itu terdapat adegan di mana Harry Potter menaiki sapu terbang. Nah, kan kalau di dunia nyata tidak mungkin ya ada sapu yang bisa terbang seperti itu ya. Itu sangat-sangat aneh ya seperti itu. Nah, kalau di kehidupan Harry Potter itu sapu bisa terbang, kalau di dunia nyata tidak mungkin sapu bisa terbang dengan sendirinya seperti itu. Kecuali dilempar. Nah, itu baru bisa terbang ya, seperti itu teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, dan yang terdiri dari yang pertama ada cerita fantasi total, di mana dalam cerita fantasi total ini keseluruhan cerita berasal dari imajinasi penulisnya. Dan yang kedua ada cerita fantasi sebagian. Dalam cerita fantasi sebagian ini masih menggunakan nama atau rangkaian peristiwa yang ada di dunia nyata juga seperti itu. Nah, jenis yang kedua itu adalah berdasarkan latar cerita. Yang pertama ada latar waktu sezaman. Cerita fantasi dengan latar waktu sezaman menggunakan dimensi waktu dan ruang hanya satu masa. Dan yang kedua ada latar lintas waktu. Nah, cerita fantasi dengan latar lintas waktu adalah cerita fantasi yang menggunakan dua masa. Oke, masuk ke materi yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan cerita fantasi. Nah, kaidah kebahasaan cerita fantasi itu terdapat 5 ya. Nah, yang pertama ada penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang pencerita. Yang kedua ada penggunaan kata yang melibatkan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Yang ketiga ada penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan juga makna khusus. Dan yang keempat ada penggunaan kata sambung urutan waktu atau konjungsi kronologis. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung. Nah, oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya berharap semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian yang sedang mempelajari materi mengenai teks cerita fantasi. Oke. Sepertinya itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi saya, itu datangnya dari saya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.